murid yang ini, kita ini kan LPD dari LPD Himpau di Jawa Tengah itu luring tatap maya. Kalau kita daring itu kita menggunakan SPMB-nya GTK, tapi kita ini menggunakan tetap modul dan substansinya kita pakai GTK, tapi modelnya menggunakan metodenya Himpau di Provinsi Jawa Tengah. Jadi hari ini dan kemudian nanti tanggal 8 dan 12 teman-teman akan luring tatap muka. Nanti dilanjut lagi tanggal berapa? 8. Kemudian 12. Yang kemudian tanggal berapa lagi? 3 kali. Ini kan luring tatap mukanya 3 kali. Terus habis luring tatap muka masih ada luring tatap maya kan? Tanggal berapa? 15 apa 16? 16 atau 15 ayo? 16. Ya. Hari ini nanti teman-teman akan bersama Bunda Elisa. Itu adalah pengembangan 6 aspek ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengikuti kegiatan pada hari ini yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kemarin hari pertama materi, hari kedua materi, kemudian pengendapan tugas ya. Tugasnya sudah dikerjakan? Sudah bisa? Ya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Himpau di Provinsi Jawa Tengah ini akan menjadikan teman-teman semakin berkualitas di dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak didik kita. Jadi tolong bahwa kita melaksanakan diklat, kenapa sih kok lama banget? Itu dalam rangka memang PB Himpau di Jawa Tengah ingin panjenengan semuanya ini benar-benar memahami prakteknya, benar-benar bisa melakukan ya. Jadi tidak hanya sekedar ngikutin, selesai, garap tugas mandiri, kemudian dapat sertifikat, gitu. Enggak. Tapi panjenengan diharapkan benar-benar bisa mempraktekkan apa yang sudah didapat selama pendalaman materi 16 hari, kemudian panjenengan akan praktek selama 40 hari. Dan masing-masing nanti akan didampingi oleh narasumber PPTM ya. PPTM-nya mungkin nanti akan panjenengan semua saya yakin sudah kenal kepada beliau-beliau karena dari wilayah masing-masing. PPTM ini sekarang di kelas berjenjang ini nggak bisa panjenengan mengikuti di Gerobokan terus PPTM-nya dari kabupaten sebelah atau siapa, nggak bisa, karena PPTM ini harus sudah dilatih oleh harus menerima sertifikat dari Kemendikbud dan juga dia akan mendampingi di wilayah masing-masing. Jadi kemarin kan dari waktu refreshnya Himpau di Provinsi Jawa Tengah di Gerobokan sudah ada 4 sehingga bisa dibuka 1 kelas. Kalau tidak ada 4 ya berarti nggak bisa melaksanain diklat berjenjang yang tersistem ini kayak gitu. Jadi panjenengan nanti akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa karena metodenya kita itu belajar dulu, kemudian kita akan pengendapan tugas, terus nanti akan ada diskusi kayak gitu. Jadi ini sesuatu hal yang memang Himpau di Provinsi Jawa Tengah ingin berikan kepada teman-teman semuanya agar teman-teman selesai mengikuti diklat ini akan bisa mempraktekkan dan menjadikan lembaga panjenengan ini betul-betul berkualitas. Setuju? Setuju. Ya, aku setujunya lemes banget sih. Setuju? Setuju. Oh, siap ya. Tepuk semangat. Ya, Pak, semangat. Mohon maaf ya, saya tadi mau memasukkan itu musik buat senam atau apa kok nggak bisa ke sana. Tapi nanti mungkin pakai laptop atau apa mungkin bisa ya. Laptopnya coba dibuka biar kita ada kegiatan pagi biar nggak capek ya. Kemarin di kelas dasar di sini juga ya. Oh beda. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang didapatkan dari diklat dasar tidak lupa dan nanti bisa langsung melanjut karena materi-materinya itu berhubungan. Kalau yang kemarin itu ada konsep dasar PAUD, sekarang nggak ada materi itu. Tapi dari konsep dasar yang sudah kita pahami ini nanti akan masuk kepada 6 aspek pengembangan.
lanjut gitu ya. Kenapa harus dikembangkan? Yo cukur kui bae, namanya guru itu kan harus ada perubahan gitu loh. Sing maune biasane mulang wis nganggone lek guthok karo balok tok wae kayak gitu. Nanti ditambah lagi orang menglek kudu tapi ditambahi kayu-kayu, ditambahi daun-daun ya jadi. Oke, bisa Bu? Ya. Kita senam ya. Tampilan ini tidak enggak? Ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang bisa dan ada yang nggak bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Kira-kira kenapa? Tidak mau. Beda usia juga. Ya, kemampuannya berbeda dipengaruhi dengan laju perkembangan yang berbeda-beda. Jadi boleh nggak kita di kelas itu keragam kegiatannya sama buat semua anak? Boleh apa enggak? Sesuai dengan perkembangan atau enggak? Ayo. Ada yang bawa. Yo, iki nek durung manteng aku ora arep mulai materi. Karena ini sebenarnya di kelas dasar semua. Kalau di kelas kita memberikan kegiatannya untuk semua anak itu sama, meronce siji meronce kabeh, plastisin siji plastisin kabeh, gunting siji gunting kabeh. Gimana? Tidak sama rata-rata umur yang berbeda, penangkapannya beda. Umur beda, penangkapan beda. Oke. Terus anak jadi nggak fokus. Suka dan tidak suka itu karena apa? Coba. Monggo Bunda. Oke. Nama saya Siti Fatona. Kebetulan di lembaga kami sudah saya pisah umur 2 sampai 3 sendiri, 4 sampai 5 sendiri. Kebetulan saya megang yang 45. Itu kalau di lembaga saya memang setiap hari sama kegiatan karena masalahnya kita gurunya kurang, muridnya banyak. Kalau dibeda-bedakan nanti kita kurang kewalahan gitu maksudnya. Memang di kampung seperti itu, kami masih berjalan seperti dulu Bu, belum bisa mengikuti seperti diklat kemerdekaan, guru merdeka belum bisa. Permasalahannya repot. Ya gurunya hanya kurang dan repot. banyak ya. Banyaknya berapa Bu satu kelas? 2 orang pegang 25. Wow. 2 guru memegang 25. 2 orang, 2 guru pegang 25 berarti 1 banding 12 sampai 13. Iya. Gitu ya. Untuk usia 4 sampai 5. 4 Sama sampai 5. kebetulan sama yang 2 sampai 3 juga sama jumlahnya segitu. Sama. Iya. Oke. Kendalanya gurunya kurang, muridnya banyak. Iya. Oke. Karena kalau di dusun, kalau di kampung itu mau cari guru yang berjuang sulit sekali. Oke, ini kita nggak ngomongin cari guru ya. Iya. Kita masih ngomongin kompetensi guru. Ya, masalah itu nyari atau enggak itu hal yang berbeda. Tapi kita ngomongin kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar guru dulu. Iya, kebetulan kami dari guru itu belum punya pengalaman yang cukup. Kami memang belum ya. Tujuan kami mengikuti diklat ini. Oke, dari pengamatan Bunda terhadap murid-muridnya di kelas disediakan kegiatan yang sama, hasilnya gimana? Hasilnya ya berbeda-beda. Ada yang mau, Terus? ada yang tidak mau. Tapi yang tidak mau ya Dipaksa. udah kami persilakan, nanti kalau temennya sudah selesai baru dikasih alat sendiri dibantu. Berarti tetap suruh lakukan. Ya kok beda nih? Iya. Lah yang mau saya tanyakan itu kan di umur 4 sampai 5 kalau di lembaga saya sudah mengenal menulis. Ada yang bisa, ada yang belum bisa. Kalau yang belum bisa itu nanti ada waktu dibantu sama guru, itu termasuk paksaan ya Bu ya?
tanya. Loh, saya tanya kami. Dan kalau menurut Ibu itu pemaksaan bukan? Kemudian dari keluarga Nimrod itu adalah orang-orang yang mendapatkan pendidikan. Lalu kemudian dicetuskan sekolah rakyat. Dan itu juga mengalami perjuangan supaya rakyat itu mendapatkan pendidikan. Disebut sekolah Bumi Putra. Itu ya dulu. Ya. Nah, mengapa rakyat hanya dibolehkan belajar baca tulis hitung? Hanya dikasih pelajaran baca tulis hitung. Karena apa? Belanda saat itu membutuhkan buruh tenaga admin yang akan membantu usaha Belanda yang dimiliki oleh kolonial Belanda. Butuh orang yang bisa menuliskan, ngitung gitu ya. Nah, kemudian Budi Utomo, R.A. Kartini mulai mendobrak. Apa iya toh bangsa kita tuh tidak punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih dari ini? Maka tokoh-tokoh pendidikan kita seperti Ki Hajar Dewantara itu kemudian mendobrak supaya bangsa Indonesia ini rakyatnya bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Jadi pertanyaannya, ketika kita bersikukuh bahwa di kelas kita harus diajari baca tulis hitung, apa bedanya dengan pendidikan di zaman kolonial? Saya mau tanya, serius. Kalau kita merasa di PAUD kita, di kelas-kelas kita harus dijajah. Apa bedanya dengan pendidikan zaman kolonial? Yang outputnya adalah digunakan sebagai tenaga buruh. Kita berarti masih dijajah ya? Iya. Anak-anak yang dijajah. Betul kan? Kita masih mengikuti pendidikan zaman kolonial ternyata. Karena kita masih merasa kudu bocah iki iso maca nulis ngitung nang PAUD. Bahkan seolah-olah menjadi kewajiban guru PAUD yang sebetulnya kewajiban guru SD. Tuh. Nah, semoga video ini saya nggak akan menjawab seolah-olah tidak boleh. Saya tidak berkata tidak boleh. Alhamdulillah. Silakan disimak sendiri deh isinya. Loh, apa kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video STPPA. Tuh. Nah, ke bawahnya baru diturunkan sesuai dengan apa? Ilmu perkembangan yang kita miliki. Jadi di Permendikbudristek nomor 5 ini nggak akan ditemukan ya ada tahapan-tahapan usia, nggak ada sampel gitu ya, nggak akan nemu. Coba kalau dengan browsing download baca, nggak akan nemu ya penahapan tentang usia 0 sampai 6 bulan, 7 sampai 12 bulan, sampai 2 sampai 3. Lah terus piye Bu? Makanya belajar ilmu perkembangan. Makanya saya bilang ilmu perkembangan kuwi kudu ngoyot nyekrut supaya bisa menurunkan ini.
Dan sekarang aspek perkembangannya adalah sudah ini. Sudah tidak ada lagi aspek seni. Tuh. Adanya adalah nilai agama moral, ya. Kalau nilai agama moral dulu ada. Nilai Pancasila yang dulu ada? Tidak ada. Oh, kamu ditangkep wis. Nilai Pancasila dulu ada? Tidak ada, sekarang ada. Fisik motorik dulu ada? Kognitif, bahasa, sosial emosional, berarti yang nggak ada Pak? Seni. Anggap saja seni itu bisa masuk ke semua aspek, ya, bisa masuk ke semua aspek. Nah, dalam aspek PPA, aspek perkembangan anak dirumuskan secara terpadu. Ya, kalau dulu nilai agama moral sendiri kan gitu ya. Perkembangan lingkup perkembangan nilai agama moral nanti ada sendiri ya. Terus lingkup perkembangan fisik motorik ada sendiri kan gitu ya. Kalau sekarang tidak. Aspek perkembangan anak dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan. Ya. Nah, ini yang harus dirubah dulu pola pikir kita. Kalau kita melihat anak, berarti itu sudah terpadu di situ semua aspek perkembangan. Yo bahasanya, yo motoriknya, yo sosial emosionalnya, sehingga kita melihat anak sebagai laju perkembangan berbeda-beda. Oh, si A ini memang berbeda dengan si B. Bukan berarti si A ini lebih tidak mampu daripada si B, bukan. Ya, karena laju perkembangan berbeda-beda sehingga setiap anak adalah unik, itu kuncinya. Ya, maka capaian perkembangan ini diturunkan kembali menjadi lingkup materi dalam standar isi, di mana standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup materi yang sesuai dengan capaian perkembangan. Nah, ini ngomongin teori dulu ya teman-teman ya, supaya kita paham bahwa sudah terjadi perubahan regulasi. Kita sudah tidak lagi mengacu ke Permendikbud 137 tahun 2014. Kita sudah mengacunya ke sini. Nah, ini adalah deskripsi capaian perkembangannya. Yang pertama, mengenal percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia, serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya. Ini bukan berarti aspek nilai agama moral, bukan. Ini sudah beda